Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam acara renungan singkat yang diselenggarakan oleh Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Yosodipuro. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan pekabaran sabda Tuhan pada pagi ini, kita lebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Bapa yang di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih oleh karena kesempatan bagi kami untuk mendengarkan pekabaran sabda-Mu melalui renungan pagi di pagi yang indah ini. Memberkati kami semuanya, baik yang mendengarkan, demikian juga hamba-Mu yang pada saat ini ambil bagian dalam pelayanan ini. Kiranya berkat Roh Suci boleh menjadi bagian kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, judul pekabaran firman Tuhan pada pagi ini yaitu pelajaran bagi kita. Pelajaran apa yang bisa menjadi berkat bagi kehidupan kita? Mari kita buka dalam Roma pasal 15 ayat 4. Roma pasal 15 ayat 4 ditulis demikian. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi, yang bisa menjadi pelajaran bagi kehidupan kita adalah segala sesuatu yang ditulis. Dan salah satu tulisan yang bisa menjadi pelajaran bagi kehidupan umat-umat Tuhan adalah firman Tuhan, Alkitab. Alkitab ditulis untuk kita dan bisa menjadi pelajaran bagi kehidupan kita sebagai umat-umatnya yang masih mengadakan perjalanan ke tanah Kanaan surgawi. Nah, Alkitab menulis tentang kehidupan bangsa Israel pada waktu yang lalu. Segala keburuan tidak pernah ditutup-tutupi oleh Alkitab. Alkitab menyatakan A adalah A, B adalah B. Mari kita buka sebuah kisah perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Di dalam perjalanan mereka 40 tahun. Dan di dalam 40 tahun ini mereka menurut rencana Tuhan untuk memasuki tanah Kanaan. Tanah yang sudah dijanjikan sejak Abraham. Inilah tanah perjanjian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10. Kalau kita membaca satu perikop, yaitu pasal 10, di sana ditulis Israel sebagai suatu peringatan. Nah, kalau kita baca secara mulai
ayat yang pertama dan seterusnya, di sana dijelaskan bagaimana model tabiat yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka mengadakan perjalanan di padang gurun selama 40 tahun. Dan di sanalah bangsa Israel, kalau kita baca ayat 7 dan seterusnya, bisa baca di rumah. Di sana dijelaskan bagaimana sebagian besar bangsa Israel adalah penyembah-penyembah berhala. Bukan itu saja, mereka pun juga melakukan percabulan dengan bangsa-bangsa lain. Dan kemudian juga mereka ini mencobai Allah, mencobai Tuhan mereka yang sudah mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Demikian juga Alkitab mencatat bahwa mereka selama 40 tahun, mereka ini selalu dan selalu bersungut-sungut atas apa yang sudah diberikan oleh Tuhan, kasih karunia-Nya melalui makanan, melalui minuman. Baik itu makanan mana sorga, mana ataupun juga air yang keluar dari bukit batu. Dan masih banyak lagi persungutan-persungutan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Pelajaran sekolah sahabat kita pada beberapa waktu yang lalu menjelaskan kepada kita bahwa bangsa Israel adalah suatu contoh. Bukan contoh untuk ditiru, namun contoh untuk tidak ditiru. Oleh karena mereka sungguh-sungguh menjauh dari Tuhan. Ayat 11, mari kita buka, kita baca ayat 11. Dikatakan, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan sebagai contoh untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Kita tiba di zaman akhir. Dan kita adalah umat-umat Tuhan yang menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali di akhir zaman. Tentunya pelajaran dari bangsa Israel ini boleh menjadi pelajaran bagi kehidupan kita untuk tidak meniru contoh yang tidak baik, agar kita sebagai umat-umat Tuhan tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Sebagaimana bangsa Israel melakukan perjalanan 40 tahun di padang belantara untuk memasuki tanah Kanaan. Demikian juga pada saat ini, kita yang tinggal dan hidup di zaman akhir ini, kita akan memasuki tanah Kanaan surgawi. Dan tentunya, apa yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel ini, tidak perlu kita lakukan. Tabiat-tabiat dari bangsa Israel ini adalah bukan tabiat kita ketika kita memasuki tanah Kanaan surgawi. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, biarlah tulisan tentang bangsa Israel ini boleh menjadi pelajaran bagi kehidupan kita.
agar kita boleh tetap memegang teguh kebenaran, tetap tekun di dalam pengajaran firman Tuhan, sehingga suatu kali ketika Yesus datang kedua kali, kita boleh dipertemukan dan kita menikmati kehidupan kekal bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan surga. Selamat pagi, selamat damai sejahtera, dan Tuhan memberkati kita. Amin.